Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1R003 pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi menjelaskan materi konsep pembelajaran bahasa multimodal di SD. Multimodal dalam pandangan konstruktivisme menurut Halliday tahun 1977 sampai 1978, Halliday dan Hasan 1985. Dalam pandangan Halliday, bahasa dipandang sebagai semiotika sosial, penekanannya pada konteks sosial bahasa, yaitu fungsi sosial yang menentukan bentuk bahasa dan bagaimana perkembangannya. Multimodal merupakan upaya untuk memahami berbagai cara, representasi pengetahuan, dan membuat makna menurut Jewett dan Kress tahun 2003. Beberapa hal yang menjadi perhatian pembelajaran konstruktivis. Yang pertama, memprioritaskan pembelajaran nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, memprioritaskan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dalam rangka membangun pengalaman. Dimensi literasi multimodal, terdapat dua dimensi literasi multimodal. Yang pertama, di mana dimensi literasi multimodal sebagai media yang terkait dengan maraknya teks multimodal, khususnya teks multimedia yang diberikan oleh media digital, menekankan perlunya literasi untuk menghasilkan dan mengakses informasi menurut Kress dan Leeuwen tahun 2001. Yang kedua, di mana dimensi literasi multimodal sebagai pengalaman multisemiotik melibatkan pengakuan bahwa pengalaman belajar multisemiotik dan multimodal membaca orang dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bentuk ekspresi wajah, sikap, gerak tubuh, tindakan, dan pakaian yang khas. Menurut O'Toole tahun 1994. Pembelajaran literasi multimodal ini bertujuan untuk memberikan landasan pedagogis yang menginformasikan teori sistem fungsi dan pemahaman dari penelitian multimodal, memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran peserta didik dengan penggunaan yang tepat dari struktur dan bahasa meta untuk menginterpretasikan teks visual. Materi 2, penggunaan multimodal dapat dimanfaatkan pada saat proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Menurut Sariman, TP, Rozak NA, dan Noor NF, tahun 2013, halaman 1172, ada 6 faktor yang mempengaruhi ketertarikan para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran. Keenam, faktor ini berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama, tipe informasi yang disajikan. Yang kedua, aspek yang mempengaruhi penggunaan konten digital. Yang ketiga, elemen multimodal. Yang keempat, alasan mengakses konten digital. Yang kelima, elemen interaktif dalam konten digital. Yang keenam, tipe dari konten digital.
Manfaat penyajian materi ini yang pertama, mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pembelajaran. Yang kedua, menambah wawasan dan cara belajar dalam keterampilan bahasa. Yang ketiga, menambah keberagaman cara penerapan multimodal pada pembelajaran literasi. Yang keempat, menambah kompetensi sebagai bekal kemampuan dasar intelektual individu sebagai manusia. Yang kelima, menambah wawasan atau manfaat dari lintas ilmu lainnya. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.